acara kita malam hari ini. Saya minta Pak Dhani untuk mute semuanya. Selamat malam, sister-sister. Bu, dibuka. Ibu Yulita dibuka. Ya. Shalom sister-sister yang terkasih, kita akan memulai ibadah LOF pada malam hari ini. Di saat-saat seperti ini, ibadah-ibadah seperti inilah yang kita perlukan, komunitas seperti inilah yang kita perlukan, di mana kita saling menguatkan, di sana kita saling berbagi, dan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Wow, hari ini sister-sister ya begitu cantik-cantik. Ada yang benar-benar full dandanannya. Wow, mantap, keren banget. Sebentar kita akan memulai acara ini. Pertama-tama kita akan masuk di dalam doa. Saya akan berdoa dulu untuk membuka ibadah pada malam hari ini. Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa, kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah walaupun melalui Zoom. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya. Engkau yang memampukan kami setiap apapun yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mau memakai Ibu Evi sebagai pembicara dan Ibu Irena sebagai pesaksi yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak sungguh. Kau pimpin acara ini dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ini, kita akan bernyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan ini dengan sikap menghormati lagu kebangsaan kita. Silakan Pak Dhani, kita menyanyi sama-sama di rumah. Amin. Hiduplah Indonesia Raya, negeri kita yang tercinta. Saya percaya kita selalu mendoakan negeri kita yang tercinta ini agar semua berjalan dengan lancar dan juga COVID sudah mulai dapat dikurangi. Kita akan memulai, kita akan puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh Ibu Juliet. Kami persilakan. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan,
Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan negara kami yang tercinta Indonesia di dalam tangan-Mu. Engkau yang mengontrol negara ini. Apalagi saat bulan-bulan ini. Saat kemerdekaan yang ke-76 ini, saya percaya Tuhan selalu berkarya terhadap negara ini. Haleluya. Amin. Bagi sister-sister yang baru pertama hadir di LOF, tentu ingin tahu LOF itu apa sih? Nah, mari kita dengarkan video daripada visi dan misi LOF. Ladies of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB MFI. Ini merupakan wadah bagi istri untuk dapat berbagi kasih, pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI. Tujuan LOF adalah untuk memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGB MFI dalam menopang visi misi FGB MFI yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota FGB MFI. Misi pelayanan LOF adalah 1. Menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI. Ketika Tuhan memanggil pasangan, berarti termasuk istrinya, karena mereka adalah satu. Para istri perlu memahami arti pelayanan dalam FGB MFI. Karenalah merekalah tonggak doa bagi pelayanan suaminya, sehingga syarat para istri mendukung pelayanan suami di FGB MFI, maka kekuatan spiritual dari suaminya akan meningkat dan meningkat. 2. Mendorong pelayanan pasangan di FGB MFI. Para istri selayaknya mendukung dalam menjalankan pelayanan di FGB MFI. Mereka dapat dengan aktif melayani dengan cara membagikan majalah Voice dan mendampingi para pasangan dalam mengikuti pertemuan yang memang diadakan untuk pasangan atau pertemuan pasangan. 3. Memperlengkapi kerohanian istri anggota FGB MFI. Meningkatkan kadar kuantitas dan kualitas doa dari istri. Belajar menyampaikan firman dan memberikan wadah bersekutu bagi istri. LOF aktivitas. LOF memiliki beberapa aktivitas dan pertemuan rutin, yaitu 1. Mengadakan pertemuan LOF. 2. Mendampingi pasangan dalam mengikuti airlift dan landlift. 3. Mendampingi pasangan dalam mengikuti konvensi nasional. Hubungi kami untuk semua kaum wanita yang ingin bergabung dan mengalami terobosan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah visi dan misi daripada LOF. Jadi pertama-tama sih yang bergabung di sini suami-suami kami itu rata-rata anggota daripada Full Gospel. Nah, wanita-wanita mungkin yang suaminya belum jadi member Full Gospel bisa diajak. Ada yang khusus laki-laki, ada yang nanti kita gabungan juga ada gitu. Jadi bisa join para suaminya yang belum menjadi member daripada Full Gospel. Aktivitasnya seperti kita ini, kita mengadakan pertemuan dan kita juga membantu suami, mendukung suami di dalam pelayanan. Tapi memang saat-saat ini kebanyakan melalui Zoom karena kita belum bisa aktivitas seperti dulu, keluar dan sebagainya. Saya percaya LOF terutama Grand Kelapa Gading akan dipakai Tuhan lebih luar biasa untuk menjangkau para wanita dan melalui karakter kita, melalui apa yang kita lakukan perubahan dalam diri kita, saya percaya suami akan melihat, wow, istrinya join dengan komunitas apa? Oh, ternyata LOF. Pasti mungkin mereka bertanya dan tertarik untuk join di Full Gospel. Oke, sekarang kita mendengarkan kesaksian yang pasti akan sangat memberkatinya. Memberkati kita semua. Saya persilakan Sis Irina untuk membagikan kesaksian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu semuanya. Shalom. Saya Irina saya berasal dari Kota Sukabumi. Saya anggota sekaligus chairwoman chapter Sukabumi. Saya bersyukur hari ini boleh diundang oleh ibu-ibu di Kelapa Gading untuk membagikan kesaksian. Jadi ibu-ibu, saya itu
tahun ini bukan tahun yang mudah ibu-ibu untuk saya. Karena suami saya itu bolak-balik masuk rumah sakit gitu. Yang terparahnya sebetulnya di bulan Februari. Sebetulnya suami saya tuh sehat, nggak pernah sakit ya ibu-ibu, sama sekali nggak pernah sakit gitu. Cuman pas tanggal 8 Februari itu dia nggak enak badan gitu. Terus besoknya dia langsung demam dan batuk pilek. Nah, langsung saya curiga gitu kan. Kalau sekarang kalau udah demam, batuk pilek, kita kan takut COVID gitu kan. Nah, langsung hari Rabunya itu langsung saya swab tuh. Hari ketiga setelah gejala pertama itu langsung swab PCR, tapi hasilnya tuh negatif gitu. Nah, berhubung itu kan Sincia ya, tahun Imlek tanggal 11 Februarinya gitu. Ya udah kita masih ngumpul-ngumpul bareng keluarga semua gitu ya, sama saudara-saudara semua gitu ya. Terus tapi kondisi suami saya tuh up and down, demamnya juga naik turun, udah beberapa kali antibiotik tapi juga kayak nggak sembuh-sembuh gitu. Biasanya kalau radang doang dia minum antibiotik tertentu itu pasti langsung sembuh. Kali ini tuh kok lama gitu. Sampai kita biarkan sampai 9 hari ya. Baru tanggal 17 Februarinya hari Senin itu saya bilang sama suami saya, kita coba deh cek darah aja gitu, karena waktu itu hasil PCR-nya negatif, jadi kita nggak kepikir kalau dia COVID gitu. Cuman karena nggak sembuh-sembuh, saya jadi curiga lagi, apa kemarin false ya hasilnya gitu. Akhirnya saya coba cek darah sama ronsen. Nah, hasil cek darahnya itu udah menunjukkan indikasi COVID gitu. Lalu pas lihat ronsenan, itu lebih meyakinkan lagi bahwa itu kena pneumonia gitu. Itu kayak benar-benar menandakan orang yang COVID gitu. Terus akhirnya langsung swab antigen saat itu juga di rumah sakit yang sama, ternyata benar ibu-ibu, hasilnya itu reaktif. Nah, disitulah kita kaget, wah udah reaktif nih, udah mana ini udah hari ke-10 lagi semenjak gejala pertama gitu, lagi parah-parahnya tuh kondisinya. Nah, akhirnya setelah itu saya pikir udah deh, kayaknya suami saya kan sehat, kondisinya nggak ada penyakit bawaan gitu. Jadi saya pikir ya udah saya bawa aja ke rumah, isoman di rumah, biar dia di lantai 2, saya sama anak-anak di lantai 1 gitu. Terus saya siapin semua obat-obatannya segala macam. Cuman memang hari itu tuh suami saya kayak jalannya udah lambat gitu ya ibu-ibu. Saya tanya sama dia, kenapa kok jalannya lambat banget? Enggak, ini jantung berdebar, dia bilang. Gak bisa jalan cepet-cepet, dia bilang. Nah, saya di situ udah curiga nih, jangan-jangan saturasinya udah turun. Pas saya lagi beli obat di apotek, terus saya suruh anak saya yang cowok, yang paling gede, saya bilang lemparin oximeter ke papa ya, suruh papa cek saturasinya berapa, saya bilang. Terus ketika dicek sama suami saya, saturasinya udah 92 gitu ya, ibu-ibu. Saya kaget juga, udah turun, udah ngedrop banget gitu kan. Padahal saya juga tahu gitu, udah di bawah 94 tuh harus masuk rumah sakit ya gitu. Terus tapi saat itu karena ya rumah sakit juga penuh gitu kan, kita juga di Sukabumi apalagi ya ibu-ibu, perawatan itu nggak secanggih di Jakarta gitu. Jadi ya udah deh, saya pikir kalau penyakit kayak begini juga obatnya juga belum ada, udah deh dirawat aja sendiri di rumah gitu. Saya pikir saya udah dapat perawat yang untuk isoman juga di rumah kayak gitu kan. Tapi ternyata ibu-ibu saya udah siapin oksigen segala macam. Pas siangnya sih dipasangin oksigen, naik tuh saturasinya balik ke 97. Tapi makin ke sore itu, saya kan nggak tahu ya kondisi dia, saya cuman bilang, kalau misalkan kamu mengalami nggak enak badan, telepon saya gitu. Tapi dia nggak telepon, ibu-ibu. Cuman ketahuannya pas jam 6 sore tuh, saya mau nganterin dia makanan ke kamar, saya intip dia dari luar, saya kaget, suami saya tuh udah duduk, posisi duduk terus kayak udah gitu, udah nggak bisa bicara sama sekali. Terus langsung saya masuk dong gitu, saya masuk terus saya tanya, kamu kenapa gitu kan? Terus suami saya cuman gini-giniin oximeter gitu kan, pakai tangannya gini-gini gitu kan. Terus saya lihat dicek oximeternya tuh
bayangin posisi pakai oksigen tuh sekitar 90 apa 92 gitu. Saya kaget loh, berarti oksigen ini nggak mempan gitu. Saya gedein lagi oksigennya, udah kamu duduk ya yang benar, saya bilang. Udah deh, kita ke rumah sakit aja, panggil ambulance gitu. Nah akhirnya saat itu juga karena saya khawatir, karena cepet banget ya, ternyata kok makin ngedropnya cepet banget gitu kan. Saya takut juga kan, karena orang bilang COVID itu hati-hati, kalau udah kena paru-paru cepet banget, hitungan jam meninggal gitu kan. Terus akhirnya segera dilarikan ke rumah sakit pakai ambulance. Terus udah gitu saya juga punya teman yang dokter, saya ketemuan di IGD sama teman saya yang dokter itu, terus dia bilang gini, Rin, itu saya baru mau masukin suami saya ke pendaftaran tuh, saya lagi ngurusin pendaftarannya, tapi dokter itu langsung nyamperin saya, dia bilang gini, ini Willy kondisinya serius ya, kata dia bilang, ini harus masuk ICU katanya. Hah, ICU? Emang seserius itu kondisinya? Iya, serius. Kalau malam ini nggak masuk ICU dan malam ini nggak masuk antivirus, ini pasti lewat malam ini juga. Saya langsung shock ya ibu-ibu. Saat itu saya sampai, hah, kok bisa ya gitu? Saya nggak nyangka banget gitu. Kok bisa maksudnya separah itu gitu. Ternyata yang orang bilang tentang COVID itu yang berbahaya bisa seketika meninggal itu ternyata terjadi pada suami saya, ibu-ibu. Terus karena di Sukabumi itu yang parahnya lagi, ICU itu cuma ada 4, satu kota Sukabumi cuma ada 4, ibu-ibu. Itu cuma adanya di RSUD Samsudin di Bunut dan biasanya selalu penuh. Tapi waktu itu tuh si dokternya bilang gini, saya cekin dulu ya ICU-nya juga belum tentu ada, soalnya biasanya penuh katanya. Terus ini ada masalah lagi nih, antivirusnya juga biasanya nggak ada katanya, biasanya kosong. Aduh, saya udah pening banget kepala. Bayangin gitu ya, posisi sakit di Sukabumi, dibilang ICU kemungkinan penuh, kemungkinan antivirus juga nggak ada gitu kan. Aduh, saya udah tambah lemes lagi, kayak udah langsung kayaknya dunia saya gelap gulita gitu ibu-ibu. Terus saat itu tapi puji Tuhannya ketika diteleponin ke RSUD Samsudin, katanya ada 1 room ICU, kebetulan orangnya baru aja check out katanya. Tadi sore, puji Tuhan dapat. Terus katanya obat antivirus yang biasanya kosong nggak ada, puji Tuhan juga Tuhan sediakan gitu, luar biasanya. Terus malam itu masuk ICU, saya udah nggak bisa lihat suami saya lagi tuh ya, karena kan wilayah isolasi gitu, apalagi ICU gitu kan, saya udah nggak bisa lihat suami saya. Tapi dokter bilang gini, langsung siapin plasma konsevalen ya. Aduh, zaman itu plasma konsevalen juga masih belum banyak gitu ya, susah banget. Saya tahu orang-orang yang nyari plasma konsevalen itu sulit gitu. Terus tapi karena kakaknya suami saya itu pernah kena COVID, jadi dia menawarkan diri untuk ya udah saya aja gitu yang ngedonor gitu. Waktu itu kita nggak ngerti sama sekali ya. Terus di Sukabumi juga nggak bisa donor lagi, belum ada alatnya. Jadi paling deket dari Sukabumi itu Cibinong. Jadi si kakaknya suami saya itu langsung cepat-cepat ke Cibinong, dia mau donorin darahnya gitu. Tapi ternyata sampai di Cibinong orang PMI-nya bilang gini, kalau mau donor itu nggak bisa langsung dikasih ke pasien, karena itu kan harus dijadikan plasma dulu, harus screening dulu, screeningnya aja 5 hari, belum dijadiin plasmanya. Sedangkan dokter tuh udah ultimatum, besok harus masuk plasma, karena masuk plasma itu paling efektif 72 jam setelah sesak nafas. Wah, di situ saya tambah pusing lagi, gimana nih gitu kan. Cuman Tuhan buka jalan gitu, luar biasanya tuh Tuhan buka jalannya tuh, kata menurut kakaknya suami saya, katanya pas ke sana itu ada bapak-bapak bilang katanya, oh butuh ya darah ya katanya. Itu tuh saya punya katanya 2 labu tuh, stoknya anak saya katanya, tapi nggak kepake kok katanya. Kalau mau pakai aja katanya, belum butuh soalnya pasiennya juga katanya, gitu bilangnya. Terus akhirnya si kakaknya suami saya tuh bilang, itu tuh kata bapak itu ada loh ready 2 labu. Terus orang PMI-nya bingung, lah tahu dari mana ada, kita aja nggak tahu katanya. Sebentar ya saya cek dulu, iya tolong dong dicek gitu kan. Terus dicek sama si ketua PMI-nya yang di Cibinong itu, terus dibilang katanya, oh iya bener loh Pak, katanya ini yang 2 labu pesanan orang ini
ini boleh katanya diambil. Ini benar kan untuk pasien ICU? Iya, ini ada di ICU orangnya. Ya udah langsung ini ya gitu dari pihak Rumah Sakit Sukabumi mengajukan permohonan segala macam. Tapi yang anehnya itu ibu-ibu, ini si bapak-bapak yang tadi itu yang bilang katanya ada, itu hilang, nggak tahu kemana gitu itu si bapak-bapak. Sampai hari ini kita masih nggak tahu itu siapa sebenarnya yang ngasih tahu bahwa itu plasmanya tersedia gitu. Sampai kakaknya si suami saya bilang gitu, gini katanya, itu nggak masuk logika loh katanya. Soalnya pertama, kalau misalnya dia memang pendonor atau apa, dia ngapain nongkrong di PMI gitu. Itu tuh pas waktu Koko ke sana itu lagi ngambil darah, lagi di screening segala macam. Itu Bapak duduk aja terus nongkrong di situ. Terus setelah dia bilang ada kok, ambil aja plasmanya, terus dia hilang, dia kemana? Itu kayak nggak masuk akal gitu. Kok ada orang tiba-tiba maksudnya nimbrung ngomong terus tiba-tiba orangnya hilang. Aku rasa itu jangan-jangan malaikat Tuhan katanya, dia bilang gitu. Sampai nggak masuk akal lah buat dia tuh, menurut dia tuh juga nggak masuk akal kejadian itu. Nah udah gitu terus saya udah panik ya saat itu ibu-ibu, jujur aja ketika kondisi suami sedang sakit itu ternyata rasanya seperti ini ya, apalagi kondisinya kritis gitu ya, dikategorikan kritis dan belum tentu melewati malam itu. Saat itu perasaan saya buntu banget jalan, jujur aja saya kehilangan iman saya saat itu. Tapi untungnya juga ibu-ibu, saya tuh setiap hari komitmen ya baca firman Tuhan 4 pasal setiap hari, dan ternyata baca firman itu sungguh menguatkan saya gitu. Di dalam firman Tuhan yang saya baca itu di Yosua 21 ya ayat 44 dan 45 itu saya baca gitu ya, Tuhan akan memberikan perlindungan dan keamanan dari segala penjuru, dan akan memberikan segala yang baik, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi gitu. Akhirnya iman saya jadi bangkit lagi gitu, ya udah deh Tuhan, saya mau percaya, saya mau belajar percaya apa yang Tuhan katakan gitu kan. Terus ternyata benar aja gitu, Tuhan itu benar-benar memberikan perlindungan gitu, karena dokter yang merawat suami saya itu bilang, ini terkontak sama suami itu hampir 10 hari ya? Iya. Berarti kalian itu juga pasti kena gitu, pasti terkena virus ini. Mungkin kalian OTG kayak gitu kan. Terus akhirnya kita semua PCR gitu, termasuk sampai ke pembantu-pembantu juga di PCR gitu ya. Saya, 2 anak saya dan 2 pembantu di PCR. Dan puji Tuhannya kita semua itu negatif gitu. Dan ternyata benar firman Tuhan yang akan memberikan perlindungan dan keamanan dari segala penjuru itu tergenapi gitu. Dan udah gitu dokternya juga masih bingung, kayaknya ini jangan-jangan kalian tuh salah satunya udah pernah masuk virusnya nih, udah ada antibody, cek antibody katanya. Dicek antibody itu kita 0 semua, jadi non reaktif statusnya. Jadi memang kita belum pernah terkena virus ini gitu. Itu mujizat banget, padahal saya, anak saya pas suami sakit tuh ya, kita semua gelendotan aja di samping dia semuanya. Itu nggak masuk akal banget, nggak ada yang pakai masker gitu loh. Jadi itu memang mujizat Tuhan banget, kita semua nggak ada yang kena, cuman suami saya aja yang kena. Terus ketika obat-obatan besok-besoknya, karena komplikasi ya saya itu ibu-ibu, komplikasi ke paru-parunya kan putih ya, jadi cepet banget putihnya paru-paru suami saya, infeksinya tinggi ya waktu itu. Terus udah gitu dia juga jadi komplikasi ke darah tinggi, padahal dia nggak ada darah tinggi. Terus komplikasi lagi ke kental, darahnya katanya udah kayak cendol, jadi dedimernya juga tinggi. Wah udah stres banget lah saya, kenapa jadi banyak gini ya penyakitnya gitu kan. Jadi kesana kemari gitu, ternyata iya ini yang dinamain badai sitokin katanya. Wah udah ngeri lagi deh, udah pusing kepala saya langsung gitu kan. Terus nanti takutnya ada long covid juga segala macam. Wah itu udah bahasa-bahasa yang saya nggak pernah dengar. Tiba-tiba maksudnya dokter itu ngomong hal yang terburuknya lah gitu kan. Terus harus menyediakan obat, Actemra,
remdesivir, apalagi tuh Gamaras, itu pokoknya obat-obatan yang sulit dicari gitu kan. Saat itu saya sampai bingung gitu harus nyari kemana ini obat-obatan gitu. Di Sukabumi tahu sendiri susah gitu. Saya cari bantuan sana sini. Saya nggak berhasil dapat itu obat sampai akhirnya saya nyerah gitu. Saya bilang sama pihak rumah sakit, saya minta tolong, saya nggak tahu saya harus cari kemana. Tapi benar firman Tuhan bilang yang memberikan segala yang baik, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Benar loh, puji Tuhan, ibu-ibu. Rumah sakit menyediakan semuanya. Tahu beres saya semua. Sampai setelah suami saya aja keluar dari rumah sakit tuh, ada salah satu perawat nge-WA saya nanya, "Ibu kemarin obat-obatan dapat dari mana?" Katanya, soalnya saudara saya ada yang kena juga dan butuh obat-obatan yang sama. Saya bilang pihak rumah sakit yang nyediain, saya nggak pernah nyediain apa-apa. Saya bilang, sampai perawatnya aja bingung, "Seriusan ibu dari rumah sakit? Rumah sakit nggak pernah nyediain obat-obatan itu loh, itu obat-obatan yang langka soalnya." "Iya serius, saya dari rumah sakit," saya bilang. Bayangin sampai perawatnya aja nanya sama saya dan dia menyatakan bahwa rumah sakit nggak pernah menyediakan, tapi benar-benar Tuhan buka jalan itu untuk suami saya gitu. Jadi lewat pengalaman ini saya ngerasain banget penyertaan Tuhan gitu. Saya ngerasa waktu itu benar-benar iman saya lagi diuji banget gitu. Apakah saya masih mau berharap sama Tuhan apa sama berharap sama manusia gitu. Apakah saya mau mengandalkan kekuatan sendiri apa mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Saat itu terbukti banget ya ibu-ibu, saat itu tuh banyak banget yang nelpon, "Lu mau obat ini nggak, obat itu nggak?" Atau, "Lu mau ini nggak, didoain nggak? Fotonya aja kesiniin, tapi asal lu percaya." "Ini maksudnya apa sih, pengobatan alternatif ya?" Saya bilang. "Iya, tapi banyak kok orang Kristen juga ke situ," katanya. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, hanya saya di situ sadar gitu ya, saya diingetin Tuhan gitu. Amin, Saya sama haleluya. siapa gitu loh. Mau sama kuasa-kuasa yang lain atau sama Tuhan, saya cuma berdoa, "Tuhan, aku Amin. percaya Wah, luar hanya biasa. Tuhan yang menyembuhkan. Aku hanya Amin. percaya bahwa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub yang akan menyembuhkan suami saya, hanya dalam nama Tuhan Yesus suami saya Haleluya. sembuh," saya bilang. Disitulah saya tahu gitu, oh iman saya lagi diuji ini bener-bener gitu ya. Dan saya juga jadi sadar gitu ya setelah kejadian itu gitu ya, wah rasanya mau ditinggalin suami, sampai saya, anak-anak udah pada nangis, ibu-ibu semuanya udah pada nangis karena takut papanya meninggal gitu kan. Terus Luar biasa di ya. situ tuh saya sampai gimana ya, saya juga jadi berasa, aduh Tuhan, saya bilang ini suami saya emang nyebelin ya. Sebenarnya kadang kalau kita sama suami sebel sama suami ya kalau lagi nyebelin. Cuman saya bilang kalau dia lagi sakit kayak gini, saya juga nggak mau ditinggalin dia gitu kan. Jadi setelah kejadian itu juga jadi semakin menyadarkan saya, yaudah deh nggak apa-apa dia rewel, nggak apa-apa dia cerewet. Yang penting dia masih hidup gitu, masih di samping saya gitu. Itu yang mengingatkan saya, oh ternyata saya secinta itu sama suami saya sampai nggak bisa berpisah nih, belum bisa berpisah sama dia gitu. Dan saat itu pengharapan saya benar-benar sama Tuhan gitu. Saat itu ketika saya mengandalkan kekuatan sendiri ya, saya tuh nyari benar-benar ke teman-teman yang punya channel gitu untuk beli obat-obatan itu kosong, nggak dapet. Tapi luar biasa Luar ketika biasa saya ya, Bu Rina. Tuhan sediakan, Haleluya. rumah sakit yang menyediakan. Amin. Jadi mungkin sekian gitu aja kesaksian dari saya. Saya merasakan sekali penyertaan Tuhan. Jadi bila ibu-ibu saat ini sedang mengalami tidak ada jalan keluar, sedang mengalami jalan buntu, mungkin kita lagi kayak gelap semua gitu ya, kiri kanan kita, tapi percayalah satu, Tuhan pasti Ya, hanya tolong. Tuhan jalan satu. Amin, glory, Terima kasih, haleluya. Ibu. Luar biasa Ibu Irina, kesaksiannya yang sangat-sangat memberkati kami semua wanita-wanita LOF di sini. Benar-benar hidup kita hanya bergantung pada Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya, sebelumnya kita akan meninggikan dan Amin. memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Saya persilakan Bu Julia. Dalam rangka kemerdekaan ini, marilah kita berdoa untuk Indonesia agar Indonesia penuh damai. Kita menyanyi doa buat damai di Indonesia. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di
Doa buat damai di Jakarta. Doa buat damai di Jakarta. Doa buat damai di Jakarta. Jakarta penuh damai. Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, shalom. 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 Indonesia penuh damai. Shalom, shalom. 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 Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Yes, Indonesia penuh damai. Kita merindukan semua itu, Pak. Mari kita bersatu hati, selalu mendoakan negara kita, Indonesia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman-Nya sebentar dibagikan oleh Sis Evi, biar menjadi rema di dalam kehidupan kita semua. Saya persilakan Sis Evi untuk membagikan firman-Nya. Selamat malam, para LF yang paling bahagia di hidup. Malam. Tadi yuk kita bawa dalam doa ya. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas damai yang sudah Kau berikan di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan membawa damai ini untuk di keluarga kami, untuk di dalam pelayanan kami, sehingga damai itu selalu memenuhi hati kami. Sehingga damai itu selalu Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Sehingga kami mempunyai pikiran yang tenang, pikiran yang sehat untuk melakukan setiap pekerjaan yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Sembunyikan hamba-Mu yang sederhana ini di balik salib-Mu. Urapilah mulut bibir hamba-Mu sehingga setiap perkataan hamba-Mu adalah kehendak-Mu yang terjadi. Urapilah seluruh anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkannya. Biarlah sharing yang akan hamba-Mu sampaikan ini akan menjadi sharing yang hidup, yang akan bertanam di dalam hati mereka dan akan bertumbuh menjadi benih-benih yang bisa mereka melakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sharing ini ke dalam tangan Engkau, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Monica yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan sharing di malam hari ini. Nama saya adalah Evi ya, semuanya udah kenal lah, saya ini adalah Ibu Amin ya. Nah, malam hari ini saya akan sharing mengenai sabar ya. Saya akan mulai dari kata-kata sabar. S yang pertama adalah sukacita. A adalah Allah, B adalah Bapak ya. Nah, A adalah ada di dalam ya, ada di dalam rumah tangga kita. Sukacita Allah Bapa Roh Kudus ada di dalam rumah tangga kita. Dan bagaimana caranya supaya buah-buah roh itu, yaitu kasih, sukacita, sabar itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, kita harus mengadakan mesbah doa di dalam keluarga kita. Yaitu setiap hari. Dan kita harus berdoa dengan firman iman. Apa sih firman iman itu? Yuk kita lihat di dalam Roma 10 ayat 8. Nah, saya akan bacakan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Ya, Tuhan Yesus itu sangat senang sekali waktu kita bergumul dan berdoa dengan firman-Nya. Ya,
dan setiap seruan dan doa kita yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan genapin. Ya. Mesbah doa itu juga membuat hubungan kita ya dengan Tuhan itu lebih intim, dan komunikasi kita dengan Tuhan itu jauh lebih baik daripada segala sesuatu, ya, sehingga kita benar-benar bisa mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita bisa melakukan. Yang kedua, kita harus mempunyai kasih. Ya, kita lihat di dalam Efesus ya, di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 20 itu adalah doa Paulus. Tapi kita baca aja yang 16 dan 17 ya. Paulus berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh-Nya di dalam hati, di dalam batin kita, sehingga oleh iman kita Kristus diam di dalam hati kita dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, Tuhan mau ya kita bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Saat pandemi ini, ya begitu banyak wanita-wanita pilihan Allah yang sudah mendemonstrasikan ya kasih Tuhan. Mereka sudah memberikan kepada orang-orang yang memberikan pertolongan. Bahkan banyak LOF sudah melakukan dapur umum, membuka dapur umum. Ya mereka masak dan mereka memberikan ya kepada klaster keluarga yang kena COVID. Bukan hanya itu saja, mereka juga memberikan obat-obatan ya yang didukung oleh bapak-bapak full gospel ya. Bahkan juga tidak nggak kurang banyak mereka juga mengeluarkan dana memberikan mereka yang memerlukannya ya, serta mereka setiap hari mendoakannya bagi orang-orang yang kena COVID. Sungguh ya kasih dan pelayanan LUF sangat berdampak di saat-saat pandemi ini. Inilah yang Tuhan inginkan, bahwa kita memakai kasih itu untuk menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, kita harus mempunyai sukacita yang di dalam keadaan apapun. Kita lihat di dalam Mazmur 68 ayat 4. Ya. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira bersukacitalah. Yang disebut di sini ya orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu adalah kita, ya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang benar, ya. Nah, jadi kita harus selalu bersukacita di dalam keadaan apapun, ya. Karena sukacita itu adalah joy, adalah puas, ya. Puas dengan hidupnya, puas dengan batinnya, puas dengan keadaannya. Kepuasan itu juga merupakan, ya, ekspresi kesetujuan kita kepada berkat-berkat yang sudah Tuhan alokasikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menerima segala sesuatu itu dengan ucapan syukur. Dan hati kita penuh ya senantiasa dengan sukacita yang melimpah. Nah, yang keempat, kita harus bersabar. Ya, bersabar di dalam segalaan apapun. Kita lihat ya di dalam kita lihat di dalam Mazmur 86 ya. Mazmur 86 ayat yang ke-15 ya. Tetapi Engkau Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Kasih yang seperti Kristus adalah kasih yang seperti ini, sungguh luar biasa. Ya, di dalam saat-saat pandemi seperti ini, ya, kita harus ya, dengan tabah, dengan tenang, ya, kita dengan sabar, ya, kita harus menghadapi ya pandemi ini. Nah, kita sebagai ya anak-anak Tuhan, kita diperhadapkan begitu banyak pencobaan-pencobaan. Tapi kita harus tetap sabar. Nah, kita lihat ya di dalam Amsal 16 ayat 32. Kenapa kita harus sabar? Ya. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, ya. Karena orang yang menguasai dirinya, yaitu yang sabar, melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita harus sabar supaya kita bisa merebut segala sesuatu. Ya. Nah, di saat-saat seperti ini, kita sebagai istri-istri di dalam Tuhan, kita harus
bisa sabar dan bijak mengatur keuangan keluarga kita. Ya, bahkan ya kita juga harus bisa menghindari gaya hidup yang konsumtif, ya, gaya hidup yang berfoya-foya. Ya. Hidup foya-foya itu tergantung di dalam apa? Standar kehidupan kita sendiri. Saya juga masih heran di saat-saat pandemi ini banyak juga orang yang masih bisa mengundang, ya kan, penyanyi datang tuh di rumahnya untuk mengentertain keluarganya. Padahal saat-saat pandemi ini kita harus apa? Downgrade ya kehidupan kita. Kita bisa memakai uang itu untuk menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Dan hidup yang berfoya-foya itu akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Dosa apa ya? Yuk kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 5. Ya. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Kita harus tahu itu. Ini firman Tuhan sangat keras sekali. Pada hari penyembelian. Kita lihat di dalam saat-saat seperti ini. Kita mendengar ada yang bunuh diri. Bahkan saya juga mendengar ada keluarga anak-anak Tuhan yang mereka cerai. Kenapa? Karena mereka tidak bisa downgrade di dalam saat-saat pandemi ini. Mereka terus mempertahankan standar mereka sebelum pandemi. Kita sebagai istri-istri di dalam Tuhan, kita di dalam firman Tuhan mengatakan, seorang istri adalah penolong. Saat-saat seperti ini kita harus menjadi penolong yang bijak, ya, yang selalu mendampingin suami di dalam segala pergumulan suami. Ya, kita harus sabar. Nah, kita lihat ya di sini, kita tahu. Saya sendiri akan memberikan sedikit sharing mengenai ekonomi di dalam keluarga saya pribadi, ya, dalam bisnis. Tahun 2020 Maret itu adalah permulaan pandemi. Dan Maret itu juga adalah perjanjian antara PT NEC NEC Jepang itu, ya, untuk memperpanjang kontrak gudang kami. Ya, kita sudah kerjasama selama 18 tahun. Tapi apa yang terjadi? PT NEC mengatakan dia tidak menyambung penyewaan gudang yang di Pulau Gadung. Berita itu seperti halilintar di siang hari. Sangat membuat kita terkejut. Jujur, kita sedih sekali. Ya. Tapi saya tahu bahwa semua itu seizin Tuhan. Semua itu di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita tetap harus bersyukur. Benar, sejak Maret itu, gudang saya yang di Pulau Gadung itu kosong semuanya. Karena NEC menyewa semua seluruh gudang saya yang di Pulau Gadung. Dan pada bulan September, Tuhan mengirim, ya, konsumen yang baru, yaitu PT Paloma, untuk menyewa sebagian gudang yang ada di Pulau Gadung selama 3 tahun. Puji Tuhan, itu bagaikan air yang sejuk, ya, untuk kita semuanya. Dan pada tanggal 20 Oktober, saya ingat sekali, kita sedang mempersiapkan untuk memperpanjang hak guna bangunan yang di Pulau Gadung, ya, gudang kita itu. Karena jatuh temponya adalah tahun 2022. Waktu kita mengetahui betapa terkejutnya bahwa dana untuk memperpanjang hak guna bangunan itu sangat mahal sekali. Ya, bahkan dana itu juga bisa dibelikan sebidang tanah yang baru lagi. Itulah adalah kenyataan. Dan kita harus bisa menerima. Dan saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dana yang begitu banyak, bagaimana caranya saya akan mendapatkan. Dan saya percaya Tuhan akan nolong
Tuhan akan yang membuka jalan. Karena hanya satu-satunya Tuhan adalah pengharapanku. Dan bukan itu saja. Itu adalah tanggal 20 Oktober. Tanggal 10 November, belum 1 bulan. Saya dikagetkan lagi. Saya mendapatkan surat dari apartemen kalian yang mengatakan bahwa kalian bangkrut, yang menyatakan bangkrut, dan sekarang dalam pengadilan. Bagi konsumen yang belum mempunyai sertifikat, itu bermasalah dan akan disita. Waktu saya mendengar itu, aduh Tuhan, sudah bertahun-tahun, ya, saya sudah melunasinya. Dan bahkan saya juga sabar sudah menunggu. Katanya tunggu dipecah-pecah sertifikat. Tetapi kenapa saat ini justru yang tidak punya sertifikat akan diambil alih? Itu pergumulan saya yang kedua. Cukup besar dua-duanya. Dan bukan itu saja lagi. Tuhan izinkan terjadi pada Februari tahun 2021. Waktu kita mau memperpanjang hak guna bangunan yang di Mangga 2 Grand Boutique Center, saya dikagetkan kembali bahwa Grand Boutique Center tidak bisa diperpanjang. Karena pada tahun 2016, pengelola Grand Boutique Center sudah menandatangani, menyetujui bahwa hak guna bangunan hanya bisa dipakai sampai 2021. Saya benar-benar tidak bisa berpikir. Saya sudah membeli ya di Grand Boutique Center itu. Dan saya sudah mempunyai sertifikat. Kalau tidak bisa diperpanjang, berarti apa? Mereka akan mengambil kembali. Berarti 2 ruko saya yang di sana itu akan hilang. Ini pergumulan saya yang ketiga. Itu belum selesai. Tuhan masih izinkan lagi. Itu Februari. April, saya dikejutkan lagi. Saya mendapatkan surat cinta dari Sentul. Dan mengatakan Sentul sedang memfailkan diri. Dan bagi orang yang mempunyai tanah di sana, yang masih belum dibangun, itu akan dikenakan denda. Dan harus membayar denda hampir seperti beli baru. 4 pergumulan saya yang begitu berat yang saya rasakan. Sungguh, ya, saat itu saya benar-benar stres. Sampai saya tuh tidak tahu harus bagaimana. Karena satu belum selesai, satu datang lagi. Satu belum selesai, satu datang lagi. Dan itu kurang lebih di dalam setengah tahun. 4 pergumulan yang begitu besar terjadi di dalam kehidupan. Saya tahu semua itu seizin Tuhan. Waktu saya benar-benar stres, saya teringat satu lagu yang ada di dalam Habakuk. Ya, yuk kita lihat di dalam Habakuk 3 ayat 17. Yang bunyinya seperti ini. Walau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Tapi Habakuk tetap bersukacita karena Yesus setia. Itu lagu itu adalah lagu favorit saya. Saya senang lagu itu. Dan waktu saya menyanyikan lagu itu, saya mulai dikuatkan. Saya mulai, iman saya mulai. Dan bukan itu saja, Sister. Juni, ya, tanggal 8. Pak Amin itu dadanya nggak enak sekali, sesek katanya dia. Jadi terpaksa dia pergi ke dokter jantung yang di Cinere.
waktu dia periksa treadmill, waktu di ECMO, periksa darah, dokter mengatakan semuanya tidak baik. Dan dokter meminta Pak Amin seminggu lagi, yaitu tanggal 15, datang kembali untuk kateter dan kemungkinan dipasang ring lagi. Waktu saya mendengarkan, benar-benar saya sudah di titik ujung keputusasaan. Benar itu. Saya bilang, aduh Tuhan, ini dalam setengah tahun ini pergumulan begitu bertubi-tubi. Ya, Kau izinkan terjadi dalam kehidupan. Walaupun aku percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan percobaan itu melebihi kemampuan. Tetapi saat itu benar-benar saya sudah di titik ujung keputusasaan. Karena saya tahu Pak Amin sudah pasang ring 3. Dan pasang ring yang terakhir itu adalah April 2019. Kan baru 1 tahun lebih. Waktu itu saya benar-benar saya menangis. Saya hanya bisa menangis. Waktu saya menangis begitu ya, saya teringat, kok peristiwa ini pernah saya alamin. Nah, saya ingat tahun 86 saya mengalami hal yang seperti ini. Ya, waktu itu devaluasi. Dan salah satu ya hamba Tuhan bilang kepada saya, John, kalau saat ini pergumulanmu begitu besar dan begitu dahsyat, tetapi kalau kamu tetap percaya kepada Tuhan Yesus, imanmu tetap kuat dan teguh, percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang hidup, sumber pengharapanmu, maka percayalah, mujizat yang besar dan dahsyat pun itu akan datang, segera datang menolong. Saya dikuatkan itu dengan kata-kata seperti itu. Nah, setelah itu saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampunilah saya. Kok saya bisa sampai enggak tahan gitu, enggak sabar menunggu janji-janji Tuhan. Sampai menangis seperti itu. Akhirnya saya ketik, saya berdoa dengan firman iman. Saya doanya begini, Tuhan Yesus, aku percaya ya Tuhan akan ya kan melancarkan seluruh yang tersumbat di dalam di dalam jantung Pak Amin ini, seluruh saluran-saluran yang tersumbat Engkau lancarkan. Aku percaya Engkau sudah lancarkan, bahkan Engkau juga sudah memberikan saluran yang baru bagi Pak Amin. Dan Pak Amin pada tanggal 15 itu tidak akan pasang ring. Itu adalah iman hambamu. Benar, saya berdoa pagi, sore, malam. Saya berdoa terus, ada waktu saya berdoa. Saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya roh-roh yang mengintimidasi saya. Pas waktu tanggal 15 Juni itu, suami saya diantar oleh anak saya untuk periksa. Waktu diperiksa, dokter itu mengatakan, heran, semua saluran jantung Pak Amin itu bagus. Semuanya tidak ada tersumbat. Bahkan dia mengatakan, Pak Amin coba lihatin. Ring yang telah dipasang 3 ring itu, semuanya ini saya sembur, semuanya berjalan. Semuanya lancar, bagus. Nah, ini yang saya akan saksikan. Ya kan? Sebenarnya waktu tahun 2019, waktu Pak Amin pasang ring yang ketiga, ya, dan waktu Pak Amin pasang ring yang kedua, ini 2 dokter ini semuanya dokter yang terkenal. Dan dokter Santoso. Mereka mengatakan bahwa apa? Ring yang pertama dipasang itu sudah tersumbat 2 orang dokter yang sudah mengatakan. Tetapi tanggal 15 Juni, ya, Dokter Heri ini bisa mengatakan 3-tiganya semuanya lancar, tidak ada yang tersumbat. Dan saya percaya ini adalah mujizat Tuhan. Tuhan sudah memberikan saluran yang baru buat Pak Amin. Tuhan sudah melancarkan seluruh saluran jantung Pak Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Ya, Tuhan Yesus kita tuh dahsyat ya. Di waktu kita iman percaya kita kepada Tuhan itu benar-benar ada. Di saat itu adalah mujizat. Waktu dan Juni, akhir Juni, tanggal 24.
Saya juga tidak mendapatkan kabar bahwa toko saya yang di Surabaya jatuh dan keadaan tidak menyenangkan. Bahkan cicit misan saya, POC saya, yang dia tuh sudah seperti mama saya, ya, umurnya sudah 88 tahun, juga kena COVID dan keadaan tidak. Dan suami keponakan saya, mamanya kena COVID, banyak ya saudara yang kena COVID, karyawan yang kena COVID. Karena COVID waktu itu begitu dahsyatnya. Dan saya juga dapat telepon dari anak saya, Elis. Dia sedang hamil besar. Dia menangis. Dia mengatakan, Mama gimana? Aku nggak bisa periksa ke dokter. Karena Medistra itu penuh dengan pasien COVID. Dokter pun juga menyarankan tidak periksa terlebih. Bagaimana nanti aku kalau melahirkan? Ini satu problema yang terjadi. Tapi saya punya iman. Saya percaya kalau Tuhan sudah menolong Pak Amin, saat ini Tuhan akan menolong. Saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa untuk saudara-saudara yang kena COVID, ya kan? Untuk semuanya teman-teman yang kena COVID. Saya mendoakan mereka, saya katakan di dalam nama Tuhan. Saya percaya kesembuhan itu akan terjadi. Bahkan saya berdoa bagi Elis. Ya, doanya seperti ini. Tuhan Yesus, kalau di saat pandemi ini, Engkau sudah memberikan kepada Elis seorang anak. Dan aku percaya, waktu Elis melahirkan, Engkau juga akan memberikan rumah sakit, dokter, juru rawat, kamar, makanan di dalam rumah sakit, obat-obatan, ya kan? Semuanya, alat-alat itu semua yang steril bagi Elis. Sehingga Elis bisa tenang melahirkan anaknya dengan normal. Dan anaknya akan lahir dengan sempurna, sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan. Itu adalah doa saya. Tanggal 8 Juli. Cicik misalnya dipanggil Tuhan. 3 hari kemudian, Pujong saya juga dipanggil. Sungguh saat waktu itu, saya benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat. Tapi saya tetap bertahan, karena iman saya itu terus ada. Sampai Pak Amin juga mengatakan, jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai engkau sendiri yang tahu. Aku bilang, enggak, aku punya Tuhan yang luar biasa yang menjaga aku. Aku tetap melakukan. Di saat iman percaya kita kepada Kristus itu bertumbuh dan menjadi teguh. Di saat kita hanya fokus kepada Tuhan, di saat itulah mujizat itu terjadi. Benar. Ya. Tahun, bulan demi bulan. 1 Agustus. Dan saya ingat Agustus adalah tahun kemerdekaan bagi Indonesia. Ya. Dan saya mulai berdoa, kan mulai mengubah doa saya. Dan berdoa seperti Tuhan, Agustus adalah hari kemerdekaan bagi Indonesia. Dan aku percaya Agustus 2021 itu adalah tahun kemerdekaan bagi Indonesia dari COVID. Dan COVID itu hilang dari Indonesia. Dan COVID itu tidak menjadi sengat lagi. Dan COVID itu akan menjadi penyakit yang seperti flu biasa. Dan saya juga berdoa. Agustus juga adalah bulan kemerdekaan bagi setiap pergumulan saya. Dan saya percaya akan terjadi breakthrough di dalam family saya. Terjadi breakthrough di dalam bisnis saya. Dan saya percaya Tuhan juga akan menjawab setiap doa-doa saya. Sebagai hadiah ulang tahun saya. Ya. Tanggal 4 Agustus adalah ulang tahun saya yang ke-63. Ya. Tanggal 6 Agustus adalah ulang tahun perkawinan Elis.
Dan tanggal 11 Agustus adalah ulang tahun pernikahan saya yang ke-36. Dan juga ulang tahun cucu saya yang ketiga. Jadi saya bilang, Tuhan, jawaban-jawaban itu adalah hadiah yang kau berikan kepada hamba-Mu sebagai hadiah ulang tahun. Saya doakan terus, saya percaya dengan iman saya. Benar. Mujizat terjadi. Tanggal 9 Agustus. Alice telepon pagi-pagi. Kami puji Tuhan katanya. Dokter Dario mulai hari ini dia buka praktek baru di rumah sakit Brawijaya Antasari, yaitu rumah sakit anak dan ibu yang tidak menerima pasien COVID. Puji Tuhan, saya bilang, Alice ini adalah jawaban dari Tuhan. Ini adalah hadiah untuk ulang tahun perkawinan. Jadi Alice sudah lega gitu ya, karena dia waktu melahirkan dia sudah tidak takut lagi, karena tidak usah diperiksa. Dan bukan itu saja. Pada tanggal 10, tanggal 11 adalah ulang tahun perkawinan saya. Tanggal 10, Tuhan mengirim PT Swift yang dari luar itu datang di Pulau Gadung melihat gudang kita. Dan dia menyukai gudang kita. Dan dia menyewa gudang kita 3 tahun. Puji Tuhan, aku percaya semua itu adalah apa? Hadiah dari Tuhan. Tuhan mengirim dana-dana itu untuk apa? Membuat saya untuk bisa memperpanjang hak guna bangunan yang belum. Walaupun dana itu masih belum cukup, masih jauh. Tapi aku percaya, tuh satu persatu Tuhan akan buka. Tuh satu persatu Tuhan akan jawab. Itulah iman. Para sister yang saat ini yang mengikuti Zoom. Apapun pergumulan kalian, apapun masalah kalian, percayalah, Tuhan yang saya sembah dan Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus sudah menjawab setiap pergumulan saya, dan Yesus yang sama juga akan menjawab setiap pergumulan kalian, setiap permasalahan. Ada amin? Para sister, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Nah, itulah. Dan saya akan mengulas. Sabar itu tindakan. Sabar itu adalah bisa menguasai diri sendiri. Sabar itu bijak, menahan kemarahan. Orang sabar itu tidak ada di bumi. Yang ada adalah orang yang bisa menguasai diri sendiri. Sekali lagi, orang sabar itu tidak ada. Tetapi orang yang mau berhenti marah itu ada. Orang sempurna itu tidak ada. Tetapi orang yang mau berbalik dari kesalahannya itu ada. Manusia tidak bisa merubah diri sendiri. Yang bisa merubah adalah Allah Bapa Roh Kudus. Yang terakhir, di saat-saat pandemi seperti ini, kita harus tetap sabar, panjang sabar, menunggu segala sesuatu. Ini adalah firman yang terakhir ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 7. Yang mengatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Para sister yang di tempat ini, marilah kita sama-sama dengan sabar, panjang sabar, menunggu pertolongan. Dan kita bisa memakai 4 hal ini. Yaitu yang pertama, mengadakan mesbah doa keluarga setiap hari. Dan berdoa dengan firman iman. Yang kedua, kita harus mempunyai kasih. Dan kita memakai kasih ini untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersukacita di dalam keadaan apapun. Yang keempat,
kita harus tenang dan sabar menghadapi segala sesuatu. Percayalah, bersama Tuhan kita bisa melewati COVID ini. Badai pasti akan berlalu. Sekian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. LOF, be strong in the Lord. Bye. Luar Haleluya. biasa, haleluya Bu Evi. Mantap, keren banget. Apa yang telah dibagikan saya percaya menjadi rema dan kesaksian yang luar biasa. Kita sabar, Amin. Haleluya. kita sabar di dalam segala hal. Dan pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya apa yang kita butuhkan. Amin. Sister-sister, wow, sekarang cantik-cantik. Masih banyak nih yang belum buka video. Kita mau foto nih. Wanita-wanita kan biasa suka foto ya. Ayo, videonya dibuka. Kita foto dulu bersama. Masih banyak nih sister-sister yang belum buka videonya. Pak Dani, mau difoto ya? Ya, Ya. siap. Ayo buka, sister-sister. Sayangkan sudah cantik-cantik. Tidak ikut di Itu foto. masih halaman pertama. Ya, sudah dibuka semua ya. Saya ambil dari halaman pertama dulu. Oke, siap. Bentar. Bentar ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, bentar. Bentar saya simpan dulu. Oke. Ibu-ibu yang belum ini buka, tolong halaman 2 dibuka ya. Halaman 2 dibuka. Sebentar, saya ambil. Ya, sebentar. Ya, halaman 2 masih banyak yang belum dibuka ya. Ibu Margaret, Ibu Jean, Ibu Inge, Ibu Shirley. Banyak yang masih belum dibuka, tolong dibuka. Saya bisa ambil. Tunggu. Tolong dibuka halaman 2. Yang ibu-ibu yang belum buka, tolong dibuka supaya bisa lihat ibu-ibu yang cantik nih. Ya, ya masih ada beberapa. Kita masih nunggu ya. Oke, saya ambil sekarang. Bentar, saya ambil hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman Sudah, Pak berikut. Dani? Halaman 3 sekarang. Tadi halaman 2 ya. Halaman 3 juga banyak yang belum buka ya. Tolong dibuka. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Sudah, Bu. Thank you, Pak Dani. Sudah. Thank you, Pak Dani. Terima kasih. Wow, luar biasa. Wanita-wanita luar biasa ya. Kita kembali akan bersekutu bersama, baik lewat Zoom, untuk bulan depan. Jadi ayo ajak teman-teman sister-sister sekalian untuk kita join bersama kembali, mendengarkan sharing, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Untuk bulan depan pembicaranya adalah, Pak Dani bisa tolong ditampilkan? Nah, saya siapkan dulu. Oke. Dengan tema Bebas Merdeka. Pembicara yang luar biasa, yaitu Ibu Pendeta yang oleh Ibu Teresia. Ayo ajak teman-teman yang belum join untuk kita kembali bersama bersekutu baik lewat Zoom ini, mendengarkan kesaksian-kesaksian teman-teman kita biar menjadi kita kuat dan menjadi berkat bagi kita semua. Saya persilakan Ibu Monica untuk mengakhiri acara pada malam hari ini. Waktu saya persilakan untuk Ibu Monica. Ya, puji Tuhan. Kita percaya ya, kita semua sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa pada malam hari ini. Saya percaya, udah dibuka ya Ibu ya. Diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Terima kasih Ibu Irena ya, Tuhan Yesus dahsyat. Apa yang sudah Ibu alami itu sungguh membuat kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu keren banget kerjanya ya, luar biasa, pokoknya keren, top ya. Sampai kita benar-benar terkagum-kagum, terheran-heran. Makanya kita bisa bilang bahwa Tuhan Allah itu, Allah kita itu Allah yang heran, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jadi
nggak usah perlu takut, nggak usah perlu khawatir bahwa orang meninggal bukan karena corona, tapi orang meninggal karena memang sudah waktunya Tuhan. Kalau memang belum waktunya, 1001 cara Tuhan bisa lakukan untuk menolong kita semua ya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Irena, Tuhan berkati, biarlah Ibu, suami, dan anak-anak boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi saksi dimanapun berada, karena pengalamannya yang begitu ajaib itu yang membuat orang bisa memuliakan Tuhan ya. Terima kasih. Ibu Evi juga keren banget ya, luar biasa ya. Kita nggak ngerti loh, malah kalau yang dialami itu bertubi-tubi, tapi ternyata juga semuanya itu kecil buat Tuhan lah ya. Kalau Tuhan mau mengembalikan dalam sekejap juga bisa ya. Jadi ya Tuhan yang kita sembah itu sungguh-sungguh luar biasa. Tapi kita mesti berserah ya. Kalau buat kita ya haleluya, buat Tuhan lakukan cara yang lain juga pasti Tuhan buka jalan ya. Kalau Tuhan mau menolong banyak 1001 jalan Tuhan bisa tolong. Nah, ini kok hilang? Loh. Sorry. Tuh suka hilang-hilang sendiri nih saya nih. Tuh. Ya, kita akan segera Tuhan Yesus berkati ya Ibu Evi, Pak Amin, biar dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Setelah nanti semuanya dikembalikan ya, itu mujizat Tuhan lebih dahsyat lagi, nanti kesaksiannya lebih luar biasa lagi ya. Kita akan kesaksian yang lebih heran-heran lagi. Dan kita percaya ibu-ibu semua bahwa Tuhan itu membawa kita pada penyerahan total. Bahwa kalau Tuhan itu menunggu sampai kita berserah total. Tadi Ibu Evi juga ada bilang, pokoknya kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu benar banget. Amin. Jadi kita mesti sampai ke sana. Kalau belum sampai ke sana terus dipepet-pepet terus sampai ke sana ya. Jadi biarlah kita nggak usah sampai nunggu dipepet-pepet Tuhan, tapi biarlah pengalaman sister-sister ini boleh menjadi awasan buat kita gitu ya. Puji Tuhan. Kita tunggu bulan depan. Bulan depan lebih dahsyat lagi pasti kesaksiannya juga, firman Tuhannya pokoknya setiap bulan pasti akan men-charge kita ya, walaupun sebulan sekali tapi kita di-charge kembali. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk sisa-sisa jangan meninggalkan tempat dulu karena nanti ada kemenangan lomba ya, masih ada yang menang lomba. Jadi kita tutup dulu sebelum acara lomba baju kemerdekaan diumumkan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini sehingga kami boleh berkumpul untuk melihat keajaiban-Mu, melihat kedahsyatan-Mu yang luar biasa. Kami sungguh mengerti di saat-saat seperti ini adalah saat-saatnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya di depan kita semua sehingga kita bisa melihat karya-Mu yang begitu ajaib, karya-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami percaya saat pandemi seperti ini sudah menarik kembali banyak orang yang dulunya suam-suam kuku menjadi benar-benar bergantung harap hanya kepada Tuhan. Yang dulunya jauh dari Tuhan akan kembali dari Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan akan kembali mengenal Tuhan. Dan kembali kita di charge kembali supaya kita lebih berkobar-kobar, lebih bersemangat, lebih mengalami Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih fokus kepada Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua walaupun itu tidak mudah, tapi kami percaya karya-Mu ajaib itu akan selalu sukses untuk membentuk kita sesuai dengan bejana yang indah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kita menjadi anak-anak-Mu yang sungguh berkenan di hadapan-Mu, sehingga pada suatu hari waktu kita kembali, Engkau bisa memproklaim bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Oh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati yang berpesaksi, Tuhan berkati pembicara, Tuhan berkati semua yang ambil bagian dalam meeting pada malam hari ini. Tuhan berkati semua yang hadir. Kami percaya semua ada pergumulan masing-masing, semua ada kebutuhan masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan yang hadir itu yang telah menyelesaikan semuanya. Karena Engkau Maha tahu dan Engkau Maha peduli, Tuhan Yesus. Maha mengerti. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih biar pengurapan-Mu yang dahsyat terus ada pada setiap kami Tuhan. Sehingga kami juga selalu ada di dalam kesehatannya Tuhan. Sehingga kami boleh bertemu kembali pada bulan mendatang. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Nah, Amin. saya juga melihat banyak sekali sister-sister yang baru bisa menghubungi Ibu Susan agar
bisa dimasukkan ke dalam grup kami, di mana nanti ada berita-berita tentang LOF, acara-acara, dan lain sebagainya. Bisa kontak Ibu Susan seperti di layar ini. Jadi nanti Ibu Susan akan memasukkan sister-sister yang luar biasa ini ke dalam grup kami. Nah, sekarang adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu siapakah yang pemenang daripada kostum ibu-ibu yang luar biasa yang sudah all out dandannya. Wow, kita menghargai dan kita benar-benar mengapresiasi. Ini ada juaranya. Ibu Lydia, Sister Lani, Sister Mega, Sister Agnes, dan Sister Berta. Setiap orang akan mendapatkan Rp100.000. Nanti akan dihubungi oleh Ibu Shirley. Terima kasih untuk acara malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Yang membawa jiwa siapa? Yang bawa jiwa siapa, Lita? Yang bawa jiwa baru? Oh, yang bawa jiwa. Ayo. Yang jiwa baru berarti. Jiwa baru dibawa oleh siapa? Ayo. Nanti yang membawa juga dapat hadiah nih. Ada yang jiwa baru dibawa oleh siapa? Bisa bicara di unmute. Marta baru tuh. Marta diajak siapa ta? Marta mana Marta? Ada Marta. Marta diajak siapa? Diundang oleh siapa sis Marta ke LF Kelapa Gading? Oh, diundang Ibu Yeni Latif. Oh, Ibu Yeni Latif. Puji Tuhan. Ada lagi yang baru? Siapa yang mengundangnya? Senang ya kita ngajak teman-teman kita yang belum join di luar sana. Mungkin mereka rindu suatu komunitas yang takut akan Tuhan. Ayo kita ajak teman-teman untuk berikutnya. Kalau tidak ada, kita mengucap syukur sampai ketemu di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Bu Sesiani, kasih tahu buat daftar yang itu Bu Sesiani. Bu Yeni, thank you. Thank you semua. Ya. Besok Bu Yeni nggak suruh daftar Bu Yeni. Hah? Yang buat hari Sabtu nggak suruh daftar. Besok ya. Hari Sabtu. Ntar saya itu lagi. Ada keluar. Diinfoin Bu Yeni. Tadi